sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Layaklah kita bersyukur karena begitu besar kasih dan karunia Allah menyertai kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Laurencia Fani, yang akan menemani Anda semua dalam mendengarkan kitab suci dan mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Reynold Agustinus Sombolayub, OMI. Selamat datang, Romo. Terima kasih, Bu Fani. Bagaimana kabar, Romo? Puji Tuhan, sehat. Amin. Baiklah, sahabat terkasih, kita segera mulai acara hari ini dengan doa pembuka. Silakan. Mari, sahabat Oase Rohani Katolik, kita mulai ibadat kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kebaikan kasih-Mu yang senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami. Khususnya kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini yang kiranya membantu kami untuk dengan setia, dengan penuh sukacita, menjadi murid-murid Kristus yang baik. Bukalah hati kami agar firman-Mu sungguh boleh menjadi penuntun kami di dalam langkah hidup kami. Berkatilah juga segala kehidupan kami, kiranya bimbingan-Mu selalu boleh kami dengarkan dan kami ikuti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Antifon pembuka. Agung dan semaraklah karya Tuhan, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatannya yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 48 ayat 1 sampai 14. Dahulu kala tampillah Nabi Elia, bagaikan api. Sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di Gunung Sinai, dan di Gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi, engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau, dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya, bahkan dikubur pun jenazahnya
masih bernubuat. Sepanjang hidupnya, ia membuat mukjizat, dan malah ketika meninggal, pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Akan mendapat malulah semua orang yang beribadah kepada patung, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala dewata sujud menyembah Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka, berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama bacaan Kitab Suci untuk edisi hari ini. Selanjutnya kita akan simak bersama permenungan yang akan diberikan oleh Romo Reynold untuk kita resapi sehingga kita dapatkan inspirasi yang berguna bagi kehidupan kita. Silakan Romo, kita mulai atau langsung mix nih Romo? Ya, baik. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, terlebih di dalam referen Mazmur tanggapan, diungkapkan, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Jadi yang dikatakan bersukacita itu adalah orang benar. Dan itu kita bisa lihat di dalam kitab Putra Sirak yang kita dengarkan. Bagaimana
Yesua Eliasar bin Sira yang menjadi penulis kitab Putra Sirak itu menulis hal-hal yang mengagumkan tentang Nabi Elia. Kita mendengar di dalam kitab Raja-Raja kisah Nabi Elia yang luar biasa, yang kemudian diceritakan lagi oleh Yesua Eliasar bin Sira dengan bahasa yang sangat puitis. Memang kelihatannya kalau kita membaca seolah-olah Elia terlalu diagungkan, ya, bahkan sangat hebat, sangat luar biasa. Tetapi sebenarnya kalau kita mau merenungkan lebih dalam, Yesua bin Sira ingin mengajak kita untuk melihat bahwa di dalam kehidupan Elia yang luar biasa ini ada karya Allah yang jauh lebih hebat. Ya. Allah yang maha kuasa, yang membimbing Elia untuk senantiasa berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan Elia menjadi luar biasa seperti yang diceritakan ini, bukan karena kehebatan dia tentunya, tetapi karena dia mau berserah kepada Tuhan. Dia mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mau menjadi orang benar di dalam bahasa Mazmur yang kita dengarkan tadi. Dan itu sungguh-sungguh juga boleh menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita harus memilih di antara berbagai macam pilihan. Ya. Kita tahu bahwa hidup itu adalah pilihan. Ya. Maka ketika kita mau memilih, tentu kita memilih pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang Tuhan kehendaki tidak lain adalah hal-hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan sendiri, hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang diutamakan untuk kasih kita kepada Tuhan dan tentu juga kasih kita kepada sesama. Ya, inilah yang kiranya dapat menjadi senantiasa tolak ukur kita untuk berkembang di dalam kehidupan kita, ya, tidak hanya di dalam kehidupan pribadi, tetapi juga terlebih di dalam kehidupan rohani kita. Dan juga kalau kita lihat yang luar biasa di dalam kehidupan Nabi Elia, termasuk juga disinggung di sini Nabi Elisa, ya, karena keduanya adalah memang nabi yang sungguh-sungguh mau berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Kehidupan mereka walaupun mereka sudah meninggal, tetapi kematian mereka pun menjadi bentuk nubuat, bentuk pewartaan bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan ketika Elisa meninggal, ada orang mati yang menyentuh tulang Nabi Elisa, lalu orang itu bangkit. Ya. Kita bisa melihat ini. Ya. Dan sebenarnya ini juga menjadi sesuatu yang sangat relevan, konkret di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat kalau orang yang meninggal itu orang yang baik, ya, hidupnya dipergunakan untuk sesama. Pasti ketika dia meninggal ada begitu banyak orang yang turut merasakan atau turut mengalami kehilangan, ya, datang menunjukkan kasih dan simpati mereka. Dan tentu itu adalah bentuk pewartaan akan kehidupan orang yang benar ini. Ya, dan dalam bacaan Injil dari Injil Matius, kita dibantu, ya, bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan untuk hidup sebagai orang yang benar. Ya, untuk hidup sebagai orang yang benar tentu kita diajak untuk menyadari bahwa saya benar bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saya. Dan itu hanya dapat terjadi kalau kita selalu berelasi dengan Tuhan, ya. Kita selalu connected, ya, dengan Tuhan, ya. Dan tentu koneksi ini tidak lain adalah doa, ya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita doa yang sangat indah, yaitu doa Bapa kami. Ya, seringkali kalau kita berdoa, kita menyempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Ya, tentu ini sesuatu yang bagus, ya. Tetapi juga sebenarnya doa Bapa kami itu bukan untuk menyempurnakan, ya, tetapi sebenarnya menjadi model, ya, bagaimana
kita ketika kita berdoa itu atau kita membuat doa itu kiranya kita memiliki model yang dapat kita ikuti sehingga doa kita boleh berkenan kepada Tuhan. Tapi memang yang lebih penting daripada kata-kata, ya seringkali kalau orang disuruh berdoa itu orang bingung. Romo, saya tidak tahu harus ngomong apa, saya tidak bisa berdoa. Ya, doa bukan pertama-tama soal kata-kata, tetapi soal ketulusan hati. Ya, bagaimana kita mau mengungkapkan kepada Tuhan apa yang kita alami, pengalaman kita, perasaan kita. Ketika kita ungkapkan dengan jujur, itulah doa. Maka apa yang Tuhan katakan di situ, jangan bertele-tele. Ya, kalau doa kita buat dengan indah dan luar biasa, ya, kalau itu tidak dari hati, ya itu tidak lain adalah suatu bentuk doa yang bukan sungguh-sungguh dan bahkan dalam tanda kutip dikatakan munafik. Ya, karena tidak berasal dari hati. Ya, tapi Tuhan mengajak kita untuk berdoa dari hati. Dan doa Bapa kami, kalau kita melihat isinya di dalam, ada penyembahan, adorasi, ada pengakuan, ya, pengakuan bahwa kita itu orang yang berdosa, tetapi kita yang berdosa ini dikasihi Tuhan dan ditebusnya. Maka terakhir kita mendengar kalau kita ingin diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Ya, karena kalau kita tidak mau mengampuni, itu artinya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih tinggi, ya, seolah-olah kita punya hak untuk menghukum. Padahal kita juga sebenarnya adalah orang yang dalam arti tertentu patut dihukum. Ya. Istilahnya sama-sama orang yang berutang, ya mestinya harus sadar dirilah, gitu ya. Beda kalau misalnya saya yang tidak punya utang, ya mungkin saya bisa bersikap lebih keras. Tetapi sebagai orang yang sama-sama dikasihi, sama-sama yang berutang, yang berdosa, tidak patut kita berlaku lebih tinggi daripada sesama kita. Dan itulah yang Tuhan ingin ajarkan, ada pengakuan, ada kesadaran diri. Lalu juga ada permohonan. Dengan jujur kita mau mengungkapkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir ada penyerahan diri. Pada akhirnya kita membiarkan rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan doa, membangun doa seperti ini, ya, doa sebagai bentuk relasi, maka tentu kita akan dibantu untuk menjadi orang benar. Karena yang terpenting sekali lagi, kata-kata itu bukan untuk Tuhan. Seringkali kita berpikir, wah kalau katanya bagus, wah Tuhan pasti akan senang. Bukan. Kata-kata itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk membantu kita untuk sungguh-sungguh menyadari kemuliaan Tuhan. Kata-kata itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, supaya kita menjadi semakin bertumbuh di dalam iman. Termasuk doa Bapa kami ini. Kata-katanya itu untuk kita renungkan, supaya kita semakin menyadari kasih Allah di dalam hidup kita, dan kita pun terbantu untuk mengasihi Tuhan dan sesama lewat kehidupan kita. Saya kira itu yang menarik sekali untuk kita renungkan, ya, bagaimana caranya kita menjadi orang benar yang bersukacita karena kebaikan Tuhan. Iya, Romo. Jadi doa Bapa kami ini menjadi role model, ya. Kita bisa mencontoh seperti ini loh, berdoa begitu ya, Romo. Betul, ya. Jadi sampai Yesus bilang, jangan bertele-tele. Bagaimana kalau kita berdoa dengan lagu dan lain-lain, Romo? Bagus sekali, ya. Doa lagu itu kan tidak bertele-tele, ya, tetapi justru mau mengungkapkan, ya, apa yang kita rasakan. Ya, yang terpenting sekali lagi bahwa di dalam doa kita ingin membangun relasi, membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, itu yang sebenarnya yang mau ditegaskan, caranya, bentuknya, ya, bahkan dengan bentuk puisi yang kita dengarkan dari kitab Putra Sirak tadi pun juga sangat bagus.
doa rosario, dan doa-doa lain, devosi. Bahkan yang banyak kata-katanya tidak ada masalah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau menyelaraskan hati kita dengan doa yang kita ucapkan. Ya, jangan doanya terlalu bagus, lalu kemudian habis itu perilakunya bertolak 180 derajat. Nah, ini yang merupakan suatu bentuk dalam tanda kutip kemunafikan, ya. Atau kita berdoa panjang-panjang luar biasa begitu supaya nanti kita dihormati atau dikagumi, ini doanya luar biasa, kalau pasti didengarkan Tuhan. Nah, itu yang justru tidak sesuai ya dengan yang Tuhan kehendaki sendiri. Iya, ketulusan itu sendiri. Persis, ya Romo, betul ya. sekali. Kalau waktunya juga terserah kita ya Romo. Oh ya, waktunya terserah kita ya. Walaupun kadang-kadang orang merasa ada kesempatan-kesempatan tertentu di mana doa kita didengarkan. Sebenarnya kesempatan-kesempatan itu lebih untuk kita sendiri ya. Karena ketika kita merasa kusuk untuk berdoa, doa itu membentuk kita. Sekali lagi, doa itu bukan untuk Tuhan sebenarnya, tapi untuk kita. Ya, karena Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Ya, cuman yang menjadi hal yang terpenting di situ adalah bagaimana kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan supaya frekuensinya itu sama. Nah, ini yang perlu perjuangan dari pihak kita. Gitu. Kalau frekuensinya sudah sama, nah tentu apa yang kita harapkan itu tentu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Ya, dengan kata lain juga, apa yang Tuhan rencanakan lebih mudah kita ikuti dalam kehidupan kita. Dan mungkin saja dalam waktu-waktu tertentu atau kesempatan-kesempatan tertentu, kita akan merasa frekuensinya itu lebih mendekati ya frekuensi yang Tuhan harapkan dari kita. Menarik sekali Romo. Kita lihat sejenak ya Romo ya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita rehat sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, jika Anda yang ada menginginkan untuk mengirimkan pesan, ide, atau tanggapan, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Masih bersama dengan saya dan Romo Renor, kita akan lanjutkan permenungan kita hari ini. Romo, kita lanjutkan yuk. Tadi di sesi pertama sudah menggali dengan indah ya Romo ya. Doa dari Yesus sebagai model. Mari Romo, kita lanjutkan. Ya, kita mendengar di dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, ya, doa dalam bentuk puisi, ya, doa kepada Tuhan dalam bentuk puisi, dan di dalam puisi itu diungkapkan kepahlawanan dua nabi, ya, Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ya, kenapa kepahlawanan kedua orang ini ditonjolkan oleh penulis kitab Putra Sirak? Tidak lain karena dalam masa itu orang-orang Yahudi berhadapan dengan budaya Yunani. Ya, dan budaya Yunani ini dalam arti tertentu menjadi tantangan untuk identitas orang-orang muda Yahudi pada waktu itu. Ya, bahkan seperti kita sekarang kadang-kadang kita lihat orang sudah mulai cenderung untuk melihat budaya Korea, budaya mana itu sebagai tren yang harus diikuti. Dan kadang-kadang ada yang dari budaya-budaya ini tidak sesuai dengan tradisi Yahudi di waktu itu atau sekarang itu, dalam prinsip misalnya budaya timur kita atau nilai-nilai Kristiani.
ya, tidak sesuai ke sana. Dan kitab atau penulis kitab Putra Sirak ingin kembali menegaskan bahwa orang-orang muda Yahudi tidak perlu ya melihat budaya Yunani atau Helenisme itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena mereka atau orang Yahudi punya tokoh-tokoh yang hebat ya, dan yang sangat jelas kita dengarkan itu adalah Nabi Elia dan Elisa ya. Bagaimana kehidupan mereka sungguh luar biasa. Dan di situ semangat keyahudian orang-orang atau anak-anak muda Yahudi kiranya bisa dibangkitkan kembali. Ya, tentu kita dalam konteks sebagai orang-orang Kristiani, kita harapannya juga melihat bahwa di dalam kehidupan Elia dan Elisa, kita boleh melihat karya Allah yang luar biasa, yang mana dengan caranya, dengan penyelenggaraannya, orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan pasti dibimbingnya, pasti dibantunya. Ya, walaupun itu ada jalan yang berat, bahkan mungkin tampak buntu, tapi Tuhan pasti punya solusi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Dan menarik sebenarnya kalau kita melihat kitab Putra Sirak ini, itu tidak dilihat oleh saudara-saudari kita umat Protestan sebagai kitab suci. Ya, kitab ini dilihat atau diakui sebagai kitab suci hanya kita orang Katolik dan orang Ortodoks. Tetapi di situ kita bisa melihat sekali lagi ada nilai rohani yang begitu dalam, ada nilai rohani yang begitu besar yang bisa kita tarik, yang bisa kita nikmati, dan bahkan oleh gereja disejajarkan dengan doa Yesus. Bukan sama, tetapi bahwa doa dari tulisan Putra Sirak ini membantu kita untuk memahami lebih jauh doa Bapa kami yang diberikan atau diajarkan Yesus kepada kita. Iya, Romo. Jadi hanya di Katolik dan Kristen Ortodoks ya. Jadi kalau lihat di kitab suci Kristen lainnya tak ada ya, Romo? Nggak ada, karena ini masuk dalam Deuterokanonika. Ya, kalau sahabat-sahabat oase rohani Katolik mencari itu, dia ada di bagian tengah kitab suci. Ya, kalau kitab sucinya tidak ada Deuterokanonikanya, pasti nggak akan ketemu kitab Putra Sirak ini. Iya, Ecclesiasticus. Ya, dalam bahasa Inggris. Ya. Iya, Romo. Apa sih, Romo, yang bisa kita, ya tentunya dengan melihat ya, begitu dimuliakan istilahnya ya Elia, Nabi Elia dan Elisa. Kita bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu begitu besar ya. Karena nabi-nabi itu sangat mendengarkan ya, berdoa, mendengarkan apa yang dikehendakin oleh Allah dan mereka bernubuat tentang itu, begitu ya? Betul, Romo ya. betul. Nah, kalau kita sekarang ini bagaimana caranya sih, Romo, mendengarkan apakah itu suara yang benar gitu ya, atau bukan nih? Gimana caranya, Mo? Ya, memang seringkali tidak mudah ya untuk mau mendengarkan atau bisa tahu ini sebenarnya suara Tuhan atau bukan. Ya, sebenarnya kita tidak perlu terlalu pusing menurut saya untuk mencari tahu ini suara Tuhan atau bukan. Ya, yang penting apa yang kita lakukan itu baik, ya, sesuatu yang baik tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Ya, lalu yang kedua, ya bahkan lewat apa yang kita buat itu kita semakin memuliakan Tuhan, semakin mengasihi sesama. Ya, saya kira ini masuk di dalam rencana Tuhan. Ya, maka kita melihat lebih kepada kriteria seperti itu. Ya, kalau apa yang kita buat baik, pasti Tuhan akan semakin membimbing kita. Ya, bahkan mungkin Tuhan akan dengan caranya itu akan mengarahkan kita. Ya, yang sering kali menjadi persoalan adalah ketika kita memaksa Tuhan
mengikuti rencana kita. Nah, disitulah seringkali terjadi ketegangan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami itu soal ketulusan. Ya, bagaimana ketika kita berdoa, kita tulus supaya kehendak Tuhan dan kehendak kita itu bisa semakin sejalan. Dan kalau kita merenungkan lebih dalam, ya, sebenarnya ketulusan ini atau relasi antara kita dengan Tuhan itu lebih mirip, ya, atau bisa kita umpamakan sebagai sahabat, ya. Ketika kita mau dengan jujur, dengan tulus mengungkapkan apa yang kita alami dan rasakan. Ya, ada sebuah film yang sebenarnya sangat menarik, ya. Film ini dikeluarkan tahun lalu 2023. Judulnya itu Are You There God? It's Me Margaret, ya. Kisah tentang seorang anak yang duduk di kelas 6 SD, ya. Dan anak ini tidak diperkenalkan tentang Tuhan karena orang tuanya itu berbeda keyakinan, ya. Ayahnya dibesarkan dalam tradisi Yahudi, ya, yang cukup kuat, sedangkan ibunya dibesarkan di dalam tradisi kekristenan yang juga cukup kuat. Bahkan hubungan mereka itu sempat tidak direstui, ya, karena perbedaan agama ini. Tetapi mereka tetap bersepakat untuk menikah, dan dalam kesepakatan itu mereka ingin membebaskan anaknya untuk memilih, ya, untuk membiarkan anaknya mencari iman sendiri, dan bahkan yang menjadi masalah kemudian anaknya ini menjadi bingung sendiri. Tetapi di dalam film itu ditunjukkan bagaimana anak ini membangun relasi yang sangat pribadi dengan Tuhan, ya, dalam doa-doanya, dan bahkan seolah-olah Tuhan itu menjadi sahabatnya. Dia menceritakan apa yang dia alami, dia menceritakan kekhawatiran dia yang pindah ke sekolah yang baru, ya, dia menceritakan ketakutan dia apakah dia bisa diterima oleh teman-teman yang baru, ya, dan dia selalu di akhir doa itu meminta kepada Tuhan untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik, ya. Bahkan ada peristiwa ketika dia secara salah menilai seorang teman, ya, dia pulang, dia menangis, dia kemudian mengungkapkan semuanya itu kepada Tuhan dan mengatakan, saya menyesal, saya sudah menilai teman saya dengan tidak baik, ya, saya mau berusaha berjanji untuk lebih mengenal dia lebih baik lagi, ya. Tetapi sebenarnya yang mau diungkapkan sekali lagi adalah bagaimana relasi itu adalah sebuah relasi yang tulus, ya. Ya, sangat indah sebenarnya kalau kita menonton film yang saya sebut ini kalau tidak salah di Netflix, ya, atau mungkin ada di tempat lain. Judulnya Are You There God? It's Me Margaret, ya. Tuhan, apakah kamu ada di sana? Ini saya Margaret, ya. Demikian. Iya. Kita bisa mencontoh anak-anak, ya, sebenarnya, ya, Romo, Betul, ya. betul. Tulus, jujur itu anak-anak. Betul sekali. Iya. Romo, ada closing statement untuk sesi kita kali ini? Ya, kebetulan karena kita bicara soal doa, ya, ada doa juga yang sangat indah sebenarnya yang bisa membantu kita dengan kata-katanya itu untuk semakin menyesuaikan frekuensi dengan Tuhan. Ya, doa ini adalah doa dari Charles de Foucauld, seorang mistikus yang Katolik yang luar biasa. Ya, kita bisa menemukan doa ini dalam puji syukur nomor 220. Namanya doa penyerahan diri. Demikian doanya. Bapa, kuserahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah atas diriku apa yang Kau kehendaki. Apapun yang Kau perbuat, aku bersyukur kepadamu. Aku siap untuk segalanya. Berilah hanya kepadamu yang terlaksana dalam diriku dan dalam semua ciptaan-Mu. Itulah ya Tuhan yang kuharapkan, tiada yang lain. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kepadamu kupersembahkan hidupku dengan segenap cinta yang membara dalam hatiku. Sebab aku mencintai-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kuberikan diriku, kuserahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Tanpa syarat dan dengan kepercayaan tanpa batas. Sebab Engkau adalah Bapa-Ku.
Amin. Indah. Kita bisa mendoakannya itu ya dengan panduan dari PS 220 ya Betul Romo sekali. ya. Ya. Terima kasih Romo, sahabat terkasih. Kita sudah di penghujung acara untuk Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sebelum kita usai, sesi ini akan ditutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo Reynold. Silakan Romo. Baik, mari kita menutup dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyelenggaraanmu di dalam kebersamaan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya sabda-Mu yang sudah kami dengarkan sungguh menjadi penuntun di dalam langkah laku kami, terutama bagaimana kami selalu membangun relasi dengan Engkau lewat doa-doa kami, sehingga kehidupan kami selalu dibimbing oleh diri-Mu sendiri, dan kami boleh menjadi orang-orang benar bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh rencana kami, semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam penyelenggaraan-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Reynold. Sama-sama. Sahabat terkasih, demikian acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Romo Reynold dan saya Fani pamit undur diri. Salam damai.